Hanya dekat padamu, kami tenang. Hanya dekat padamu, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hatimu, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, amin. Ada kekuatan baru, yes Lord. Kaulah perlindunganku, haleluya. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Begitu mengasihi kami, tak pernah gagal kasih-Mu, tak pernah gagal setiamu, tak pernah gagal rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hiralabaya shakararaba shakaralabaya faya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Shalom semuanya, kembali kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan kita masuki kitab Ibrani. Dan kita mari buka sama-sama Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan seperti ini. Maka pada zaman akhir
pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh sebab Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ini pada saat itu tentunya dikatakan bahwa dulu Allah berbicara melalui para nabi-nabi. Tetapi dikatakan pada saat akhir zaman waktu itu, zaman akhir itu adalah Tuhan berbicara melalui firman-Nya atau berfirman melalui Kristus. Dikatakan melalui Dia. Jadi dari sini kita melihat bahwa ada beberapa hal, satu ayat ini saja atau dua ayat ini, ada hal yang kita bisa lihat, kita belajar bahwa dikatakan begini, ayat yang berikutnya yang keduanya tadi kita belum sampai di sana. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi kitab Ibrani ini memang bersaksi tentang keunggulan dari Yesus Kristus atau kehebatan dari Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allah sudah menetapkan bahwa anaknya inilah yang berhak memiliki segala sesuatu pada akhirnya. Jadi yang pertama kita bisa melihat di ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah itu berbicara atau berfirman melalui Yesus, yang dikatakan pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi Tuhan itu atau Allah berbicara, berfirman melalui Tuhan Yesus. Segala sesuatu di dalam dunia ini tentunya ada melalui karya Allah, kreatif Allah di dalam Kristus. Kita bisa lihat dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa segala sesuatu, ya, jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Seperti dikatakan, maka berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah itu, semua dengan firman. Dan firman Allah itu dikatakan dalam Yohanes telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa Yesus Kristus itu sendiri adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi adalah Dia firman yang bisa menciptakan. Oleh sebab itu yang kedua kita bisa lihat bahwa Yesus itu sebagai pencipta, ya. Dikatakan dalam ayat tadi, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dikatakan oleh Dia. Jadi oleh Kristus atau oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kita tahu bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada seorang pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Yesus dikatakan, sebab Dia itu merujuk pada Yesus. Tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu yang telah dijadikan ini. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dari apa yang kita baca dari ayat yang singkat ini, ternyata bagaimana kita diperlihatkan kehebatan, keunggulan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi yang ketiga kita bisa belajar, dikatakan Yesus cahaya kemuliaan atau wujud daripada Allah sendiri. Nah, kita bisa tahu bagaimana kita bisa mengenal Allah, yaitu hanya melalui Kristus yang menggambarkan menjadi wujud daripada Allah itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang Allah yang penuh kasih itu seperti apa sih? Kita bisa lihat Allah yang penuh kasih itu di dalam Kristus itu sendiri. Kita bisa kenal Allah melalui Kristus. Oleh sebab itu Dia adalah wujud Allah. Dan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Jadi sekiranya kamu mengenal aku, mengenal Yesus atau Kristus, dikatakan pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi dikatakan orang yang mengenal Kristus pasti mengenal Bapa atau mengenal Allah. Nah, jadi untuk bisa mengenal, kita harus tahu wujud daripada Allah dikatakan adalah
di dalam Kristus. Sehingga Kristus itu menggambarkan cahaya kemuliaan Tuhan, menggambarkan wujud daripada Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita kenal Kristus, kita akan mengenal seperti apa Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu. Dan bahkan dia juga dikatakan di dalam ayat-ayat berikutnya adalah dia justru adalah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Dikatakan dia yang melakukan penyucian dosa. Dan dia adalah Allah yang penuh kasih dan keadilan, berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Untuk pendamaian tentunya bagi dosa kita semua. Dan setelah kita tahu akan hal ini, biarlah kita boleh sama-sama merenungkan bahwa bahwa Tuhan itu sendiri juga dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Yesus yang kita sembah itu duduk sebelah kanan Allah, itu berbicara tentang otoritas. Dia adalah pemegang otoritas di dalam tentunya kehidupan kita dan pengakuan kita kepada Tuhan. Biarlah menjadi satu hal yang luar biasa buat perjalanan hidup kita. Dia adalah Raja, maka bicara tentang pengakuan Kristus yang luar biasa itu sebagai Raja, sebagai pencipta, itu menempatkan kita sebagai hamba sebenarnya. Jadi kita punya hati hamba di mana kita harus melayani, bukan menjadi tuan. Selama hidup ini, biar perjalanan kita tahu bahwa di dunia ini, di mana Tuhan ciptakan ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan, bukan menjadi tuan yang memerintah Tuhan gitu ya. Justru kita harus tahu menempatkan diri dalam hal ini. Biarlah dari semuanya itu ia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi kita sebagai anak-anaknya boleh mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kehendak Tuhan itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi dari ayat yang singkat ini kita belajar, setelah kita kenal pribadi yang kita sembah itu luar biasa dahsyat, berarti kita harus merendahkan diri, kita cari kehendaknya, dan kita melakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Kita juga mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kami boleh bangga memiliki Allah yang luar biasa, Sang Pencipta dalam kehidupan kami, yang berfirman bagi kami. Dan juga Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami untuk menjalani perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bahkan Engkaulah pemegang otoritas dalam kehidupan kami. Biar kami cari kehendak-Mu dan kami siap untuk belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ibrani 1. Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan, pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama.
dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?